Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi israhi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas hikmah yang ke-16. Namun kan hikmah yang ke-16 ini panjang sekali ya banyak. Yang isi atau inti dari pembahasan hikmah ke-16 ini adalah dalil-dalil atau tanda-tanda keberadaan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan kekagetan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada kita semuanya sebahagian hamba-hamba Allah yang memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa terhalang oleh apapun, tetapi buktinya di lapangan realitanya banyak juga orang yang masih terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja pertanyaan atau bentuk kekagetan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang beliau maktubkan dalam hikmahnya ini, yaitu yang kemarin, yang pertama ialah kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa allazi adhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala terhalang oleh sesuatu, sedangkan segala sesuatu itu ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan pada buktinya malah yang menghalangi kita makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah itu malah makhluknya. Yang seharusnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil, menjadi dilalah, petunjuk akan wujudnya Allah, jatuhnya di kita malah menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya pertanyaan Syekh Ibnu Athaillah atau bentuk kekagetannya ialah kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa allazi dzahara bi kulli syai'in. Kemarin juga sudah kita bahas pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Yang pertama, salah satu bentuk dalil adanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dimulai dari tidak ada menjadi ada. Pada siapanya? Dari Adam menjadi wujud. Setelah wujud, istimrorlah wujudnya, netep wujudnya. Tetapi ketika yang tidak ada menjadi ada, dan ketika sudah ada, apakah tetap bisa menjadi dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Masih tetap jadi dalil. Kenapa? Karena adanya sistem, karena adanya aturan yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Kemarin kan kita contohkan seperti matahari dan bulan, Pak. Dari pertamanya matahari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah ada, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, asyamsu wal qamaru, bahwa setiap bulan, setiap matahari itu harus berputar dengan di dalam porosnya masing-masing. Kan seperti itu banyak. Kemudian tumbuh-tumbuhan pun udah kita bahas kemarin. Dari pertamanya tumbuhan itu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil adanya Allah. Kemudian setelah tumbuh-tumbuhan itu ada, apakah tetap menjadi dalil akan keberadaan Allah? Tetap menjadi dalil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala setiap tumbuh-tumbuhan itu dikasih amanah, diembankan satu tugas. Setiap barang napas manusia yang keluar maka harus diproduksi menjadi oksigen. Nah, kita kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, kemudian ditampung, disaring oleh tumbuh-tumbuhan,
Entah bagaimana caranya, kemudian tumbuh-tumbuhan itu yang tadinya menyerap karbon dioksida mengeluarkan oksigen. Itu kan salah satu tanda-tanda juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas di pengajian yang lalu, Pak. Nah, sekarang selanjutnya salah satu juga bentuk dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan dipertanyakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada kita yang ahlul hijab, yaitu sebahagian hamba-hamba Allah yang masih terdinding, terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau di hikmah-hikmah yang sebelumnya itu kan Allah itu terhijab laisa bima laisa bimaujudin ma'ahu, bukan dengan sesuatu yang ada dengan Allah, atau bukan dengan sesuatu yang menghalangi Allah. Jadi kita tuh ongko terhalang, tetapi Allahnya mah nggak dihalangi oleh sesuatu apapun, tapi tetap terhijab. Nah, itu dalil ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qahar yang ketika berkehendak pasti akan terlaksana. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Bagaimana kita masih terhijab? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa terhijab dengan sesuatu sedangkan wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in, Allah tampak di dalam segala sesuatu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah tampak zahir di dalam segala sesuatu. Orang yang melihat makhluk terbagi menjadi dua bagian. Nah, nanti kita tinggal lihat kita itu posisinya yang mana. Yang pertama ada yang disebut dengan ahlus syahadah. Ahlu syahadah itu adalah orang yang ketika melihat Allah, melihat makhluk, maka yang kelihatan adalah Allahnya. Ini kan sudah kita bahas sebelumnya ya Pak ya. Yang kedua adalah ahlul hijab. Ahlul hijab itu adalah orang yang ketika melihat makhluk, mereka tidak bisa lihat Allah, tapi yang mereka lihat adalah sifat dan makna asmaul husna-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak melihat seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah di dalam hati bahwa kekayaannya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nempel di hati kita ialah Al-Mughni, Allah yang maha mengayakan. Tetapi di sebahagian makhluk Allah yang lainnya, ketika melihat sebagian hamba yang lain diberikan kekayaan, maka yang dilihatnya itu bukan sifat Al-Mughninya, tetapi Allahnya. Kemudian ketika kita melihat ketika kita melihat orang-orang yang terhina hidup di alam dunia ini, baik yang ada contohnya di Al-Quran seperti Fir'aun, Haman, Namrud dan lain-lain, terhina ya Pak, terhina sekali di alam dunianya. Maka yang datang di dalam hati kita apa Pak kira-kira? Al-Muzil, ialah Allah yang memiliki sifat muzil. Apa muzil itu? Menghinakan sesuatu yang tidak akan mungkin lagi ada yang bisa mengangkatnya dari kehinaannya tersebut. Yang datang itu adalah sifat Allahnya, bukan Allahnya, bukan zat Allahnya. Maka yang seperti itu disebutnya ahlul hijab. Tetapi untuk ahlu syahadah, apapun yang mereka lihat, maka ia akan melihat Allah. Bedakan ya Pak ya. Apapun yang mereka lihat, mereka akan melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di dalam sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu hanya ibaratkan bayang-bayang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah pernah kita bahas Pak. Jadi kita tidak menganut paham wihdatul wujudnya Pak, bahwa Allah itu ada di dalam cicak, Allah itu ada di dalam gunung. Bukan. Yang kita maksud ini ialah ketika seseorang melihat sesuatu, dia akan langsung sadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan belum nyampe ke sana Pak. Tapi yang minimal kita tuh kan ketika lihat sesuatu, yang kita lihat adalah sifat kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ain demi depi kadinya mah panginten duginya Pak orang Pak. Insya Allahnya dugi kadinya Pak. Tapi kan ari ngelihat zat Allahnya kan tak can dugi. Tapi ari melihat sifat kodratnya Allah mah insya Allah dugi.
Tapi kalau melihat sifat irodahnya Allah mah insya Allah dugi dan lain-lainnya. Nah, sehingga punten banyak. Bagaimana mungkin kita masih terhijab oleh sesuatu sedangkan Allah ada di dalam segala sesuatu? Kira-kira aneh atau tidak? Aneh itu kira-kira apanya? Allah ada di dalam segala sesuatu. Baik itu sifatnya untuk ahlul hijab, atau asmaul husnanya untuk ahlul hijab, ataupun zatnya untuk ahlus syuhud atau ahlus syahadah. Bagaimana mungkin masih terhijab oleh sesuatu sedangkan Allah untuk kita kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Sampai sini bisa dipahami Pak ya. Nah, sehingga kira-kira pantas Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari merasa terheran-heran dan kaget Pak kepada kita. Ya kaget atau pantasnya. Kenapa? Ya karena memang begitu dekatnya Allah, kok saking dekatnya malah nggak kelihatan. jadi anehnya gitu ya banyak. Ku saking adanya nggak ada yang menghalanginya. Allah itu tampak, Allah itu dohir, Allah itu terang. Ngan karena saking terangnya sampai menyilaukan mata. Nah jadi itulah pertanyaan yang ketiga yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita lanjut saja banyak karena saking banyaknya kalau dipretelan satu persatu ya mungkin habis berapa bulanan kita bahas ini unggulnya banyak. Nah, yang selanjutnya kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un. Bagaimana juga Allah terhalangi oleh sesuatu. Sedangkan wa huwa allazi dzahara li kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya kepada segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah tampak bagi segala sesuatu. Nah, kita pun termasuk di dalamnya banyak. Bapak percaya tak bahwa seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang akalan ataupun yang tidak berakal? Menyadari atau tidak? Ya kan kalau kita secara sendiri otodidak untuk menyadari hal itu ya nggak mungkin. Karena kan kita keterbatasan ilmunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menginformasikan hal tersebut kepada kita. Mana dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, ini kita kita tafakuri bersama-sama, Pak. Dawuh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Allah dawuh gini, Pak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dawuh Allah wa in, dan tidaklah min syai'in segala sesuatu illa yusabbihu, kecuali bertasbih bihamdihi dengan memuji Allah. Artinya apa? Segala sesuatu itu apa sih maksudnya syai'un di situ tuh? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata membaca tasbih kepada Allah. Kenapa mereka membaca tasbih kepada Allah? Karena mereka entah melihat zatnya Allah, entah menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu gunungnya, entah itu lautnya, entah itu hewan-hewan yang tidak berakalnya. Bahkan sebahagian manusia pun memiliki kesadaran hal itu. Tapi kan sebahagian lagi tidak. Nah, kita tinggal ikut yang sebahagian mana nih? Sebahagian yang menyadari atau sebahagian yang tidak menyadari. Dalam hadis Bukhari pernah sampai gini, Pak. Mungkin kita beranggapan, punya paham bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu nggak punya perasaan. Seperti selain dari manusia, selain dari jin dan manusia lah. Selain dari jin dan manusia itu nggak punya perasaan, nggak punya akal, nggak punya rasa sedih, nggak punya rasa bahagia. Mungkin itu termasuk sebahagian pemahaman kita. Lalu satu tahun Pak. Bapak percaya nggak kalau gunung bisa bersedih? Secara logika nggak terima lah, masa ada orang normal yang nyebutin gunung kercerik, nggak bisa. Atau langit menangis. Langit menangis di kita itu bukan hakikatnya. Kata-kata itu hakikat, bukan itu hanya perumpamaan saja kan ya banyak. Bukan sebagai makna hakikat bahwa langit itu benar-benar menangis karena bersedih, bukan karena itu kan kita ngomong bahwa langit menangis. Ternyata dalam hadis Bukhari itu mungkin Bapak juga pernah dengar bahwa Kanjeng Rasulullah SAW ketika di Madinah itu punya satu mimbar, Pak.
Yang mimbar itu terbuat dari minal jad'u itu adalah sebatang pohon kurma. Yang mana ketika Kanjeng Rasul berkhutbah biasanya bersandar ke sana. Jadi ketika khutbah bersandar sehingga berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu ketika datanglah imro'atun minal ansor, seorang perempuan dari ansor menawarkan kepada Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, saya tuh punya anak, yang kebenaran anak saya tuh tukang kayu. Kalarasan bisa bikin mimbar-mimbar wae nu berada saya kanggo anjeun mah tiasa. Maka seorang Kanjeng Rasul, maka ya sok aya terjadi masalah, Pap Ali insyiti, kalau kamu mau ya nanti Jumat depan akan saya pakai mimbar tersebut. Ternyata benar, Pak. Jumat depannya Rasulullah itu yang biasanya berdiri tepat di sebelahnya pohon korma, ternyata minggu depannya itu, Jumat depannya itu Rasulullah sudah berdiri di atas mimbar yang baru. Ketika tengah berkhutbah, Rasulullah SAW berkhutbah, ternyata sahabat saat itu, ini sahabat loh, banyak sahabat itu lain hitungan kalau Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i itu mesti Jumatan itu berapa orang, Pak? 40 orang. Itu sahabat yang ada di sana semuanya mendengarkan sebuah tangisan seperti tangisan anak kecil. Sampai heran, ieu neungeus orokan saha deui bae. Dilihat ke kanan ke kiri, enggak ada asal suara itu ditemukan. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW panazala an mimbarihi, mimbarihi, turun dari mimbarnya, kemudian mendekati sebuah pohon, dielusnya pohon tersebut. Dielusnya pohon tersebut, pa'ana kohu, kemudian dipeluknya oleh Rasulullah SAW. Beki aneh deui eta sahabat. Ieu Kanjeng Rasul ieu kunaon deui bae. Tapi ku anehna, lambat laun dari sana ternyata pohon suara tangisan tadi berhenti dan hilang. Lambat laun hilang ya atas. Sesampainya Rasulullah SAW ke mimbarnya lagi, kemudian sebadannya sholat itu diterangkan oleh Kanjeng Rasul bahwa pohon kurma tersebut menangis, bakat ala makanat tasma'u minaz zikri. Dia menangis karena sekarang dia tidak akan pernah mendengar lagi zikir yang sering aku ucapkan di sampingnya. Luar biasa ya. Bahwa sebatang kayu kurma saja memiliki rasa kerinduan dan cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Yang biasanya Rasul itu berdiri di sampingnya, namun karena sababia ada mimbar yang baru, maka kurma tadi aduh merenan, saya teh tipoe ayeuna moal dipake deui untuk bersandar Rasulullah. Atau mungkin saya tidak akan pernah lagi mendengar petuahnya Rasulullah. Saya tidak akan mungkin lagi bisa bergandengan dengan Rasulullah. Menangis dia bersedih karena hal tersebut. Tangisannya didengar oleh sahabat yang pada saat itu lagi Jumatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayu loh, Pak. Bapak pernah nggak kayak gitu? Orang nangis lamun teka bayar utang. Nangis lamun tagihan geus numpuk dan sejatuh tempo. Yes, luar biasanya. Pohon kurma saja ternyata tidak memiliki perasaan. Namun karena kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan rasa cinta, yang notabene rasa cinta itu adanya di mana sih, Pak? Di hati. Laras nyapanya, saya pingin Bapak tunjukkan kalau Bapak punya batang kurma atau batang apa saja, mangga atau wanon, hatinya diletaknya di belah mana? Ayat pohon rambutan kah, ayat pohon mangga atau wanon, hati di pohon tersebut adanya di mana? Gak ada. Berarti kita salah paham bahwa segala sesuatu yang diciptakan selain manusia itu gak punya perasaan. Ternyata pohon saja punya perasaan. Kita salah paham bahwa segala sesuatu selain manusia gak bisa jatuh cinta. Ternyata pohon kurma saja bisa mencintai Rasulullah. Kita salah paham bahwa segala sesuatu itu tidak pernah menyadari hadirnya Allah kecuali manusia dan jin. Ternyata yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Seluruh makhluk manusia maupun jin, malaikat, bahkan yang tidak berakal sekalipun, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya satu golongan sajalah, yaitu manusia dan jin, yang kadang-kadang ada yang sadar, yang kadang-kadang ada yang tidak sadar. Nah, kita bagian yang mana? Insyaallah lah kita mah kadang-kadang sadar aja lah.
Insya Allah lah. Artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak bagi segala sesuatu, dan kita itu termasuk orang yang di dalamnya. Artinya kita itu tampak bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu zatnya, entah itu sifatnya, entah itu asma'nya. Apapun itu, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan dalam Al-Qur'an surat yang lain, yaitu surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tahukah engkau sesungguhnya Allah yasjudu lahu, sujud kepadanya, man fis samawati, seluruh makhluk yang ada di langit. Pak, ari makhluk yang ada di langit eusina naon? Kan biasa kita geningannya kalau ada ustadz nerangkeun tentang padilah nuntut ilmu. Apa sih padilah nuntut ilmu teh? Barang siapa yang keluar rumah maka yastaghfiru alaihi man fis samawati, akan dimintai istighfar, mintai ampun atau dibacakan istighfar oleh man fis samawati, seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wa man fil ardi, seluruh makhluk yang ada di langit, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, hatal hitani fil bahri, sampai ikan yang di lautan pun ikut membaca istighfar bagi orang yang nuntut ilmu. Kan ada man fis samawati itu banyak makhluk yang ada di langit. Apa sih Pak makhluk yang ada di langit teh? Malaikat. Nah, ari, bintang, bulan, matahari bukan makhluk Pak. Artinya seluruh makhluk itu apa? Makhluk itu selain Allah. Ari orang mah sadarna makhluk teh nu bernyawa we hungkul. Ari nu teu bernyawa mah bukan makhluk, atuh lamun bukan makhluk mah kholik atuh. Da enggak ada tengah-tengahnya. Kalau kholik, kalau bukan kholik berarti makhluk. Ada enggak setengah kholik, setengah makhluk, Pak? Enggak ada. Kan gitu nya banyak. Seluruh makhluk yang ada di langit apapun itu, baik yang punya ruh ataupun tidak, yusabbihul yasjudu lahu, selalu sujud tasbih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu, bulan, bintang, matahari, jibal, gunung, wasyajaru, tatangkalan, wadawabu, binatang-binatang yang ada di muka bumi, wa kasirum minan nas. Nah, ini yang serada temang enakan hatinya banyak. Wa kasirum minan nas, dan kebanyakan manusia. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Makhluk di langit, makhluk di bumi, bulan, bintang, matahari, gunung, dan lain-lainnya. Siapa lagi? Kasirum minan nas, dan golongan manusia. Sebahagian. Wa kasirum minan nas wa kasirun haqqo alaihil azab, dan sebahagian lagi mesti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang dibagi dua cuma manusia loh Pak. Dan lain-lainnya mah henteu. Artinya apa? Yang benar-benar bermakrifat kepada Allah, yang benar-benar menyadari tugasnya sebagai hamba Allah, hanyalah makhluk-makhluk selain manusia. Dan manusia mah kadang-kadang aya nu eling, wa kasirun haqqo alaihil azab, dan ada yang tidak eling. Dan mudah-mudahan kita mah termasuk yang eling. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai sini bisa dipahami Pak. Jadi pantas tidak Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bertanya Pak, dan kaget, terheran-heran, bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu sedangkan ia dohir untuk segala sesuatu, sedangkan ia tampak bagi segala sesuatu, baik makhluk yang bernyawa ataupun tidak, baik makhluk yang berakal ataupun tidak. Tetapi malah yang jatuhnya makhluk yang paling mulia itu siapa Pak? Makhluk yang paling mulia itu siapa Pak? Manusia. So, kayak nama orang naonnya, orang coba kita banding-bandingkan saja. Makhluk yang paling mulia itu manusia. Hatta minal iblis Pak. Walaupun dengan iblis dibandingkan tetap manusia mulia Pak. Tetap mulia kene manusia. Anak kita bandingkan yakinnya kepada Allah.
Kita sebagai makhluk Allah dengan iblis, yakin mana dengan Allah? Asa bareng gitu ya. Kita sebagai manusia nih dengan iblis. Iblis itu yang aslinya dari sononya, yang dulu pernah di surga, yang pernah alamal malaikata alfa amin, yang pernah ngawurukan malaikat 1000 tahun itu iblis. Yang nama aslinya itu Azazil ya Paknya. Azazil nama aslinya dulu makhluk terbaik saat itu, dibandingkan dengan malaikat pun masih kena unggul iblis. Tetapi dia menjadi hina karena sebab dia tidak turut saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis seiblis-iblisnya iblis. Seiblis-iblisnya iblis ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mintakan dua. Ya Allah, enggak apa-apa saya diusir dari surga, tetapi mohon yang pertama saya ditangguhkan dengan anak cucu saya ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, sehingga sampai hari kiamat saya tidak ada yang meninggal dari keturunan saya. Dikabul atau tidak dengan Allah? Diijabah atau tidak? Diijabah. Yang kedua, la ugwiyannahum an siratikal mustaqim. Dan saya minta bahwa kalau saya diusir dari surga, saya mohon diizinkan untuk ngegoda manusia. Yang tadinya taat cina jadi bejat, yang tadinya lurus cina jadi bingkeng. Diizinkan atau tidak? Diizinkan. Jadi lamun aya iblis tengah goda, itu keluar dari SK aslinya. Dan saya sekali lagi tanyakan, berarti iblis ngagoda itu legal ilegal? Legalnya Pak. Legal, nggak bisa dituntut dengan KUHP. Artinya memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji bab doa, Pak. Doa mesti diijabah. Syarat salah satunya harus benar-benar yakin bahwa doa itu bakal diijabah. Dan iblis yang berdoa yakin bahwa Allah Maha segalanya, diijabah doanya, Pak. Diijabah. Ketika kita berdoa, kadang-kadang aduh loba dosa, bisa mualnya doa orang diijabah, asal lebih pede minta doa ke ustadz daripada doa menang sorangan. Laras ente. Bapak tuh asal lebih pede mendoakan anak yang mau ujian, minta doa ke ustadz daripada doa yang disampaikan dimunajatkan oleh ibu bapaknya. Benar atau tidak? Apa yang menghalangi keyakinan itu, Pak? Entah itu dosanya, entah itu ilmunya, dan apapun itu. Tetapi dari sini kita sudah kalah dari iblis, Pak. Iblis sebadanya bermaksiat tetap berdoa dan yakin Allah mampu mengijabah doa, dan doanya memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga makrifatan mana ya manusia yang sekarang ya kita ini dengan iblis, Pak? Asa ante lebih makrifat kene iblis. Kok bisa seperti itu? Wong dia tahu neraka, kita belum. Wong dia pernah masuk surga, kita belum. Mungkin iblis itu surga dan neraka bukan yang gaib bagi mereka. Kenapa? Karena memang dulunya pernah di sana. Tetapi kan surga dan neraka bagi kita masih hal yang gaib. Kenapa? Walaupun memang berasal dari surga, Kanjeng Nabi Adam, tetapi kesadaran kita sudah dicabut, pengetahuan kita sudah dicabut, ingatan kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada saja manusia yang enggak percaya adanya surga, ada saja manusia yang enggak percaya adanya neraka. Sampai sini bisa dipahami. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu, bahkan musuh Allah sekalipun dohir Allah untuk dirinya. Bahkan iblis sekalipun dohir wujudnya Allah Subhanahu wa taala ia sadari. Nyapanya? Bagaimana Allah bisa terharang oleh sesuatu sedangkan segala sesuatunya sedangkan Allah mempertunjukkan, mendohirkan, memperlihatkan zatnya kepada segala sesuatu. Dan mudah-mudahan kita termasuk segala sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kenapa kok gak kelihatan Allahnya, gak tersadari sifatnya? Karena saking terangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kelelawar.
bukan karena matanya nggak ada, tetapi karena sinar mentarinya yang begitu terang sehingga menghalangi ia melihat segala sesuatu di waktu siang. Bukan mataharinya nggak ada, bukan bendanya nggak ada, bendanya ada, mataharinya ada. Namun ku saking terangnya, ku saking benderangnya, ketika ia bukakan matanya di siang hari, maka nggak terlihat apa-apa. Kenapa? Bukan nggak ada, tetapi saking kucekasna, saking kuzohirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking kuterangnya Allah sehingga menyilaukan mata. Sehingga kita sampai sekarang belum juga menemukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang insya Allah kita minimal sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya berjalan fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu. Kudrohnya Allah berjalan di dalam segala sesuatu, irodahnya Allah berjalan di dalam segala sesuatu. Bahkan punten sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, jangankan yang di luar, di dalam diri kita pun kudroh, irodah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berjalan hingga detik ini pun. Larasnya Paknya, dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau cekap tak? Mangga Pak. Cekap Pak. Saking kupuyeng gitu mah asa. Tapi bisa dimengerti lah banyak. Sedikit-sedikitnya bisa kita pahami lah. Nah, sedikit lagi lah, punya satu pertanyaan lagi lah. Yang terakhir, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang oleh sesuatu sedangkan ia ada sebelum segala sesuatu. Yang adanya sebelum segala sesuatu disebutnya kidam. Yang ada setelah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adanya karena adanya Allah disebutnya hadis. Yang wujudnya tidak berawal dari ketiadaan disebutnya wujud zati. Yang wujudnya diawali dengan ketiadaan dan diakhiri juga dengan ketiadaan disebutnya wujud arodi. Nah, wujud arodi itu adalah wujud kita, wujud makhluknya Allah. Wujud zati itu adalah wujudnya Allah, ialah wujud yang tidak berawal dari ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi makhluk yang ada di muka bumi atau kata-kata wujud yang ada di muka bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang adanya itu tidak ada awal, tidak ada akhir, yaitu wal awalu wal akhiru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang ada awal, ada akhir, yaitu kita sebagai manusia dan makhluknya Allah. Ada juga yang ada awal nggak ada akhir, yaitu surga, neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada awalnya namun tiada akhirnya. Namun kesimpulan dari pertanyaan ini ialah bagaimana Allah terhijab oleh sesuatu sedangkan ia ada sebelum sesuatu, dan sesuatu itu membutuhkan Allah untuk wujud, untuk ada. Kemudian yang ada sekarang ini malah menjadi penghalang bagi kita untuk bermakrifat dengan Allah. Sampai sini bisa dipahami Paknya? Kan makhluk itu pernah kan bertanya, kita sampaikan pertanyaan yang ada di dalam kitab, sebenarnya kita ini ada atau tidak ada? Kan gitu kemarin Paknya. Kita jawab dengan salah objek bertanyanya. Harusnya kalau bertanya seperti itu ke ahli syahadah, ahli syuhud. Kalau orang yang ahli ma'rifat, ahli syahadah pasti menjawab makhluk itu sebenarnya tidak ada. Bagaimana nisbat ada, bagaimana makhluk bisa disebutkan ada sedangkan dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri? Gak mungkin bisa disebut ada.
Yang pantas itu diadakan. Larasnya Paknya. Nah, kemudian kalau bagi kita itu ada atau tidak sih? Ada. Kalau bertanyanya ke ahli hijab, yaitu orang yang ketika melihat sesuatu tuh blank, nggak ada Allahnya, sehingga yang mereka lihat itu malah makhluknya. Nah, bagi orang-orang yang ahlu syahadah, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah tapak-tapak atau bayang-bayang dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka melihat sesuatu itu ya Allah udah. Dan sebenarnya mereka itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya mereka itu gak ada. Uang buktinya gak bisa kok mengadakan dirinya sendiri. Nah, sehingga pertanyaan tadi bisa kita pahami bagaimana mungkin sesuatu bisa menghijab Allah, sedangkan sesuatu itu Allah itu ada sebelum segala sesuatu. Sampai sini bisa dipahami banyak. Dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ditambah lagi kesadaran kita dan dititipi kemakrifatan di dalam hati kita, sehingga apapun makhluk yang kita lihat, mudah-mudahan seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, kita lihat Allah entah itu sebelumnya atau ketika melihat Allah, ketika melihat makhluk ketika itu pun kita menyadari keberadaan Allah, atau sesudah melihat makhluk kita bisa menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung martabat atau derajat makom kita masing-masing. Ada orang yang lihat makhluk sebelumnya udah lihat Allah. Ada orang yang melihat Allah ketika melihat makhluk. Ada juga orang yang melihat Allah sebada melihat makhluk. Jangan sampai kita sebelumnya, ketikanya, sesudahnya blank sama sekali Allahan. Nah, jangan sampai seperti itu. Minimal yang datang itu adalah kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Minimal yang datang itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang minimal datang dalam hati itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Minimal hal itu, seperti itu yang datang di dalam hati. Panginten sakitu wae pamitaya pertarosan ditutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.